Shalom. Pada materi sebelumnya, kalian telah belajar Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, kita akan belajar materi mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai apa yang terdapat pada Pancasila? Terlebih dahulu, kita harus tahu apa itu nilai. Nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, dan berguna bagi manusia. Pancasila, selain sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, berfungsi pula sebagai ideologi nasional. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan, dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ketuhanan menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan bukan bangsa yang tidak memiliki agama. Nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. 3. Kita sadari bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan yang dipercayai dan diyakininya. 4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain merupakan hak asasi setiap manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, seseorang harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan untuk bersama atas dasar hati nurani dan memperlakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepah selira. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 7. Berani membela kebenaran dan keadilan. 8. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Artinya, usaha dalam kebulatan untuk membina rasa nasionalisme. Indonesia merupakan negara yang majemuk, terdiri atas suku, ras, agama, dan kepercayaan. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, suatu pemerintahan terdiri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara musyawarah untuk mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Beritikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dilandasi keyakinan dan hasrat yang bersungguh-sungguh. 6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, sebagai tujuan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu 1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap atau suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Bersikap adil. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak-hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak boleh bersikap boros. 8. Tidak bergaya hidup mewah. 9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. 10. Suka bekerja keras. 11. Menghargai hasil karya orang lain. 12. Bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Yang berikutnya ada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara dapat dilakukan secara objektif dan subjektif. Pengamalan secara objektif adalah melaksanakan dan menaati peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum negara yang berdasarkan Pancasila. Sedangkan pengamalan secara subjektif adalah menjalankan nilai-nilai Pancasila yang berwujud norma etik secara pribadi ataupun kelompok dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan Pancasila secara sederhana dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti di sekolah dan di masyarakat. Berikutnya, kalian bisa melihat contoh pengamalan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada buku paket kalian, yaitu pada halaman 25 sampai 29 ya. Silakan lihat bukunya. Mari kita menelaah tentang Pancasila tidak punya makna tanpa pengamalan. Era globalisasi telah mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara secara signifikan. Mau tidak mau, dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan membawa peradaban baru dalam masyarakat internasional. Masuknya paham atau budaya asing
juga aspek ekonomi, sosial, dan politik berdampak pada perilaku setiap warga negara. Untuk itu, perlu ada filter agar karakter dan nilai-nilai luhur bangsa terpelihara dan tetap lestari. Nilai-nilai itu tercermin dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila bukan sekedar simbol persatuan dan kebangsaan bangsa. Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kita wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tingkah laku sehari-hari kita harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk mengamalkan nilai Pancasila, kita tidak harus menjadi aparat negara. Kita juga tidak harus menjadi tentara dan mengangkat senjata. Kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam keluarga, misalnya melakukan musyawarah keluarga. Setiap keluarga pasti mempunyai masalah. Nah, masalah dalam keluarga akan terselesaikan dengan baik melalui musyawarah. Kalian dapat menyatukan pendapat dan menghargai perbedaan dalam keluarga. Biasakanlah melakukannya dalam keluarga. Refleksi dari materi kita. Oke, Pancasila mengandung rangkaian nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam kehidupannya, setiap orang memiliki nilai religius, nilai budaya, atau adat istiadat yang berbeda-beda. Berbagai nilai-nilai luhur yang dipandang baik dan bisa memberikan arah tujuannya dijadikan nilai-nilai filsafati mendasar atau biasa disebut dengan pandangan hidup dalam setiap kehidupan bersama. Pada akhirnya, para pendiri negara bertekad menyatukan tujuan dan sepakat untuk membentuk negara. Setiap perbedaan pandangan dan keyakinannya dikembalikan lagi pada nilai-nilai luhur yang dijadikan prinsip hidup bersama. Oleh karenanya, marilah kita hormati dan menghargai nilai-nilai luhur setiap manusia atau kelompok manusia agar kehidupan bersama dapat tercapai. Sekian materi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.